Baik. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Albar Murhamsa. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Albar Murhamsa. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ketut Bayu Gabintoro, dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya melalui email. Sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Albar Murhamsa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah, Pak. Baik. Saudara Albar Murhamsa, terima kasih. Terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji melalui invitation email. Saya persilahkan sekarang untuk Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama untuk bertanya kepada Bapak Ketut Bayu Gabintoro. Silakan Bapak. Oke, makasih Pak Handi. Oh, ini saya share screen berarti ya? Silakan. Oke, sebentar. Wah, saya belum download tadi, baru lihat dari sini. Oke, Mas Albar. Tolong dicatat aja ya apa masukan yang saya berikan. Jadi siapkan pensil lah atau bolpen di itu sama buku catatan ya. Karena nanti mungkin saya akan lebih banyak memberikan masukan. Oke, ya. Nah, ini kan dari judulnya dulu deh. Ya, dari judulnya dulu saya udah lihat juga video Mas Albar tadi malam. Kemudian saya bandingkan dengan judulnya, saya bandingkan dengan latar belakang sampai dengan metodologi penelitian, saya coba korelasikan dan ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Oke, yang pertama tuh gini, ya dari judulnya nih, ini kan identifikasi kerusakan mobil, nanti sebenarnya kalau saya baca dari keseluruhan, hasilnya itu sepertinya bukan hanya identifikasi ya, tapi mungkin kesimpulan ya. Benar nggak sih? Kan mobil ini rusak apa enggak gitu, benar nggak? Berdasarkan suaranya ya. Nah, mungkin kalau identifikasi itu kan dia belum mencapai kesimpulan. Dia baru mengidentifikasi, kalau polisi berarti dia mencari barang buktinya kan gitu ya, mengidentifikasi kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, itu satu ya. Jadi dari judulnya identifikasi itu mungkin bisa nanti didiskusikan apakah kata yang cocok, apakah klasifikasi ataukah diagnosis. Oke, kayak gitu-gitu. Ya, nanti diberikan kata atau terminologi yang tepat itu pertama. Yang kedua, ini agak mengerikan gini, maksudnya gini. Saya analogikan gini, Mas Albar kalau sakit panas, oke. Dokter mana yang bisa menyimpulkan kalau Mas Albar itu sakit tertentu berdasarkan Mas Albar sakit panas gitu misalnya. Bisa nggak kayak gitu? Menurut Mas Albar gimana yo? Bisa nggak?
Bisa sih Pak. Bisa ya. Jadinya sakitnya apa? Kayak misalkan kalau panas kan bisa kayak demam gitu sih Pak. Bisa apa? Ada yang serumpun gitu sama. Oke, good. Berarti kalau tidak demam, berarti kan penyakitnya kalau paling demam gitu ya. Tapi ada hampir semua penyakit itu diawali dengan panas. Oke, kecuali berdarah atau seleo. Bener kan? Kalau infeksi segala macam itu pasti diawali dengan panas. Nah, kalau itu analoginya. Jadi kalau kamu kalau dihubungkan sama si mobil Avanza, kalau mobil itu dinyalain ada suaranya, apakah dengan mendengar suara itu kita sudah bakalan tahu dia sakitnya apa, rusaknya apa? Benar nggak? Sama kan? Sama dengan orang panas kan? Orang panas, tapi panas ini kan indikasi suatu penyakit. Tapi penyakitnya apa kita belum tahu. Makanya butuh diidentifikasi lebih lanjut. Benar ya? Nah, berarti kalau di dalam kasus kerusakan mobil ini, mobil itu dinyalakan, nanti dia punya getaran suara. Getaran suara itu bisa mengindikasikan apa yang rusak gitu loh. Jadi kamu nanti jangan menggeneralisasi mobil ini rusak semuanya gitu loh. Kan nggak mungkin kayak gitu ya. Benar nggak? Iya, benar. Karena suara mobil itu adalah hanya salah satu indikasi bahwa terjadi kerusakan. Nah, coba deh kamu pikirkan kata kerusakannya di situ. Apa yang disebut kerusakan? Jangan-jangan bukan kerusakan, tapi indikasi jangan-jangan. Gitu. Karena mungkin kalau dia butuh oli, itu kan bukan berarti dia rusak. Gitu. Atau kalau ada belt atau beltnya yang kendor, suaranya berubah, itu bukan rusak, benar nggak? Suaranya berubah, ya. Itu, ya. Jadi yang pertama itu coba clearkan dulu, terus bagaimana suara, ya? Bagaimana suara bisa menjadi salah satu indikasi kerusakan mobil. Nah, mungkin kamu bisa melihat tugas akhir yang berhubungan dengan sistem pakar. Tapi kamu fokuskan pada sistem pakarnya mobil ya. Fokuskan pada yang berkaitan dengan objeknya itu suara. Jadi yang indikasinya berasal dari suara. Nah, mungkin bisa dari sana berangkatnya gitu. Oke? Oh iya, Pak. Ya. Nah, jadi nggak dilepas aja kayak gini. Kalau ini kan dilepas. Gitu, itu saat itu yang pertama tuh. Jadi ya perhatikan. Tadi udah dicatat belum kira-kira? Udah Pak. Udah ya. Lalu ini. Oke, sebentar. Nah, saya mau membandingkan ini nih metode penelitian ya, metode penelitian dengan bab 3-mu. Waduh, sorry. Metodologi ini kan metodologi penelitian sama metode penelitian. Kira-kira apa sih bedanya? Kalau metode itu kayak ini sih Pak. Apa? Sebuah apa kayak cara gitu Pak. Apa? Gimana ya? Yo, santai Kayak dulu. Jangan tegang, santai. ya, Pak izin jawab. Kalau metode itu kayak sebuah ini apa? Cara dalam menyelesaikan sebuah masalah gitu Pak, atau sebuah apa ya? Permasalahan gitu Pak. Oke, kalau metodologi. Kalau metodologi itu kayak kumpulan dari ini sih Pak, apa tahap-tahap untuk menyelesaikan
permasalahan. Sama dong ya. Sama dong ya. Nah, ini terbalik ya yang tadi di metode penelitian. Coba kamu lihat metode penelitian balik lagi sama yang di metodologi. Nah, coba deh, kamu masih ingat nggak yang namanya ini waterfall? Isinya apa aja sih? Langkahnya, standarnya waterfall gitu. Masih ingat nggak? Oh, yang ini ya, Pak. Yang SDLC, ya Oh, SDLC. Aduh. Santai, santai. Yang Ayo, SDLC. Planning, analisis data. Nah, jadi gini. Oke, jawab dulu deh. Tahu nggak? Tadi udah ada 2 tuh, planning, analisis data misalnya gitu. Kemudian ketiga, perancangan. Nomor 4, updating ya, Pak. Aduh, maaf agak lupa, udah lama nggak review itu. ujian. Nomor 5, implementasi. Nomor 6, testing dan debugging mungkin. Oke, nanti itu hanya sekedar nah yang saya sebutkan tadi itu kira-kira metodologi atau metode penelitian. Metodologi sih, Pak, karena dia Metodologi. Betul. Oke. Yang saya sebutkan barusan itu adalah metodologi penelitian. Jadi resep makanannya. Kalau resep makanan itu resepnya. Oke. Nah, langkah step by step-nya sampai selesai jadi makanan. Gitu ya kalau saya analogikan sebagai resep makanan gitu. Nah, yang ada di metodologi penelitian kamu isinya adalah ini nih. Kira-kira ini menurutmu metodologi atau metode? Metodologi sih, Pak. Oke. Jadi dalam metodologimu yang terakhir adalah analisis ya. Iya. Hasil perhitungan. Belum ada kesimpulan ya. Belum. Yo, ya kan? Oh iya, Pak, belum. Jadi gini, yang menurut saya loh, ini menurut saya mungkin saya juga bisa salah ya. Jadi kayaknya gambar yang ini tuh lebih cocok disebut sebagai metode atau langkah-langkah si apanya ya? Mungkin loh ya mel frekuensinya mungkin ya atau hidden Markov model karena biasanya kalau metodologi itu punya standarnya. Jadi di seluruh dunia itu mungkin plus minus 80% mengikuti standar yang ada, langkah-langkahnya. Mulai dari planning misalnya atau analisis data dulu atau ngapain. Itu punya standarnya. Tapi kalau metode penelitian itu tergantung dari metode yang kamu angkat. Jadi misalnya mel frekuensi Capstral Coefficient MFCC itu langkah-langkahnya A, B, C, D, E. Itu berbeda dengan nanti hidden Markov model. Nah, itu metode cara menyelesaikannya. Oke, jadi perhatikan ya. Tuh. Nah, ini sebenarnya gabungan antara metode sama metodologi digabung, dicampur aduk jadi satu. Jadi bentuknya jadi nggak jelas ini metodologi atau metode. Itu yang kedua. Jadi mungkin nanti didiskusikan. Ini sebenarnya bisa jadi bagian dari satu tahap metodologi. Nih, pengumpulan data, pre-processing, ekstraksi, pelatihan, pengujian. Ini mungkin bagian dari satu tahapan di dalam metodologi penelitian. Misalnya di perancangan, tapi perancangannya perancangan penelitian judulnya, perancangan metodenya. Karena kan ini arahnya ke matematis. Gitu.
Kebayang nggak? Nanti kan kamu bisa ulang-ulang lagi ya. Ini direkam kan Pak Andi ya? Iya. Oke, itu lanjut ya. Itu clear gitu. Nah, kemudian ini nih di bab 3 kamu ini kan semua tentang yang kamu jelasin. Ini benar banget sih. Niatnya benar ya. Jadi setiap tahapan kamu jelasin ya. Kamu jelasin gitu ya. Tetapi ini belum langsung ngarah ke ini kasus kamu, ke kasus yang kamu mau angkat. Misalnya ini diagram alir MFCC, frame blocking. Apa itu frame blocking? Tapi udah masuk ke ranah kamu, ranah identifikasi kerusakan mobilnya. Apanya yang di frame, data apa yang di frame blocking misalnya gitu. Kalau di windowing, apa yang di windowing, apa yang di windowkan gitu ya. Jadi itu, jadi harus kalau bisa udah ngarah semuanya udah ngomongin kerusakan mobil, nggak lagi pakai ini apa namanya teoritis kayak gini, karena ini lebih cocok masuknya menurut saya ada di landasan teori. Oke, jadi kalaupun kamu bikin ini, udah nanti hubung-hubungkan semuanya dengan judul yang kamu angkat atau problem yang kamu angkat. Gitu. Ya. Nah, ini kan nih N ini apa? N-nya itu tidak langsung masuk nyambung ke misalnya loh ya, misalnya N itu merupakan variabel kerusakan misalnya gitu. Variabel kerusakannya ada yang disebutin. Variabel kerusakannya apa? Atau kalau ini yang pakai gelombang suara dari antara berapa desibel ke berapa desibel itu kerusakannya tipenya apa, desibel ke berapa sampai ke berapa kerusakannya apa misalnya gitu. Itu disimbolkan dengan variabel N. Berarti N itu udah langsung ke yang tadi gitu loh. Udah bukan lagi N adalah sinyal hasil. Nah, sinyal hasil apa kita nggak tahu. Jadi ini lebih cocok ke ini apa namanya landasan teori. Nah, jadi yang harus kamu lakukan adalah menambahkan keterkaitan antara apa yang sudah kamu tulis ini nih, frame blocking segala macam dengan kasus yang kamu angkat. Oke? Nah, it's hard work sih, ini hard work nih di bab 3 ini. Gitu. Ya kan ini kan kayak gini nih, ini apaan ya? Nggak ada hubungannya sama kendaraan, nggak ada hubungan sama kerusakan, nggak ada hubungannya sama yang lain lagi. Oke, ya. Tuh. Nah, udah dicatat belum kira-kira? Udah, Pak. Oh benar, oke. Ini sama ya. Ini frekuensi segala macam. Sama ini kan ada frekuensinya. Nah, itu udah keberapa ya? Kedua apa ketiga tuh? Ketiga. 3, oke. Banyak ya. Ini hidden state. Nah, ini dia pakai simbol key. Key itu kan state nih, ya. Key state, V itu transisinya, observe state ya. Kemudian contohnya pakai X. Lihat nih. Harusnya ini key. Oke, harusnya kan key ya, karena kan kamu tadi jelas bilang kalau hidden state-nya itu key. Mana nggak ada key-nya. Oke. Terus ini X1 tuh apa gitu. Makanya kenapa saya tadi bilang di awal, sebaiknya kamu tuh lihat sistem pakar deh. Kalau di sistem pakar itu kan jelas ada indikasi dan apa kerusakannya. Itu. Nah, fokuskan ke sistem pakar yang kaitannya dengan suara. Suara kendaraan rusak tentunya, bukan suara yang lain lagi. Jadi kita bisa tahu indikasi-indikasi dan jenis kerusakan yang mungkin terjadi. Baru nanti kamu pendekatannya pakai hidden Markov dan lain sebagainya itu. Nah kalau gini, kerusakannya nggak tahu apa, indikasinya juga nggak kamu jelasin. Semuanya nggak kamu jelasin. Kamu cuma bilang ini ada suara nanti di data diuji dengan data latih, nanti dia rusak apa tidak, hanya 2 discrete, rusak atau tidak. Oke, it's too simple for hidden Markov model.
Ya kan? Jadi rusak apa enggak? Waduh, kalau kamu ke bengkel dinyalain mobilnya sama bengkel bilang mobil ini rusak Pak, mesinnya, nangis darah. Bener nggak? Nggak mau balik ke bengkel itu lagi pasti. Bener kan? Iya, Pak. Sama kayak orang sakit, langsung dibilang nih, kamu panas tinggi 39. Kayaknya kamu kena sakit itu deh. Jantung deh misalnya gitu kan. Nggak mau ke dokter itu lagi. Misalnya gitu contohnya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi apa indikasinya atau parameter bukan parameter ya, tapi saya lupa istilahnya kalau di sistem bakar udah lama soalnya. Antecedent misalnya if-nya, apa then-nya gitu ya. Then-nya itu sakitnya atau kerusakannya, if-nya berarti indikasi kerusakannya itu harus didapatkan dulu, itu harus dapat dulu. Baru nanti dihubungkan dengan suara itu. Itu sih saran. Oke, ini juga ini lebih cocok ke landasan teori ya kalau yang ini nih. Antara rumus sama ini nggak jelas juga apa itu B, apa itu X, apa itu Y. Ya jelas sih tapi nggak ada hubungannya sama problem kamu. Oke, itu ya. Tuh. Nextnya adalah ini. Oh iya, di mana kamu menempatkan si ini nih? Sebentar, saya balik lagi. Nih, ini yang terakhir kelihatan ya, analisis hasil perhitungan MFCC dan HMM. Nah, ini sebenarnya digabung jadi satu atau MFCC dulu, baru kemudian HMM. Gimana? Digabung jadi satu sih Pak itu. Jadi kayak hasil dari identifikasinya gitu. Serius. HM kan probabilitas. Benar kan ya? Iya. Kalau MFCC dia pakai gelombang. Kalau digabung mana yang duluan? Mana yang duluan nih? Duluan yang MFCC Pak. Karena dari gelombang dulu baru dilakukan permodelan pakai HMM. Nah, kalau saya bisa kasih saran, mungkin sebaiknya misalnya gini, misalnya pre-processing. Untuk pre-processing nanti di sini baru pakai perhitungannya pakai MFCC misalnya gitu. Itu jelas jadinya misalnya setelah pre-processing ekstraksi pelatihan datanya dengan hidden Markov model misalnya gitu. Nah, kita udah kelihatan tuh berarti pre-processingnya pakai MFCC, pelatihannya pakai HMM. Tuh clear banget kalau gitu. Kita bisa tahu di mana posisinya. Tapi kalau kamu kayak seperti ini, jadinya agak rancu, ya. Ya, tapi tadi saya bilang ini merupakan satu tahapan sebenarnya. Ini adalah satu tahapan di dalam metodologi penelitian. Oke, jadi tahapan ini ada dimunculkan, tapi nanti masuk ke dalam tahap misalnya nih ini tahapan desain gitu ya. Nanti di tahapan desain itu misalnya ini tahapan desain misalnya 3.1 tahapan desain. Berarti muncul nih langkah yang ini kamu jabarkan ini. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, itu baru kelihatan metodologi dengan metode penelitiannya. Itu saran dari saya. Ya. Nah, itu yang keempat atau kelima tuh. Nah, banyak ya, tapi itu saya nggak menjudge, tapi itu untuk memperbaiki, untuk memperbaiki ke depannya. Karena nanti kamu akan bingung tuh pada saat bikin programnya duluan mana. Walaupun nanti kamu juga kan nggak bikin codingnya dari nol kan ya, pasti pakai library tertentu untuk ini. Ya, pastikan nanti pada saat sidang skripsi tahu kapan pakai HMM, kapan pakai MFCC. Tuh. Ya. Terus saya concern banget sama yang namanya ini nih, pengumpulan datanya. Wow, pengumpulan datanya pakai smartphone, pakai
sempat kepikir ya, saya kan orang awam ya. Ini dia pakai berapa contoh kasus mobil ya? Berapa kira-kira? 1. Oh, untuk mobil yang ini Pak, dari ini sih Pak, mobil Toyota Avanza keluaran dari 2013 sampai 2020. Dapat dari mana datanya gitu maksud saya? Oh, saya ini Pak, apa, coba minta ke Honda Astra itu, Auto 2000. Minta ke bengkel-bengkel. Melelahkan sekali kan ya. Bukannya lebih enak kalau misalnya nih kan masih di level S1 juga. Bukannya lebih enaknya kalau ada penelitian sebelumnya. Oke, yang mungkin sudah membahas ini. Udah punya datanya maksud saya. Udah punya data tentang ini misalnya gitu. Jadi bisa dipakai lagi, tapi proses identifikasinya pakai MFCC plus Hidden Markov Model. Itu saran loh ya. Daripada kamu nanti akhirnya pakai, mungkin gak ya pakai 100 mobil gitu, Avanza, kamu cobain satu-satu suara mesinnya. Wah itu gapnya kecil banget tuh. Apalagi kalau di bengkel yang kamu coba udah bagus gitu, misalnya mobilnya udah habis diservis ya beda. Terus gimana kalau suaranya mesinnya bagus tapi knalpotnya dibuat racing misalnya gitu, atau mesinnya dibuat racing, itu ceritanya lain lagi. Benar nggak sih? Iya Pak. Cuman ini juga sih Pak, ada kayak sebelum ini ada di filter dulu gitu datanya dari suara yang diambil itu. Kayak misalkan terlalu banyak nih, kayak yang nggak diperluin kan, kayak ada orang ngobrol gitu Pak. Yang kayak seperti itu bakal di filter dulu sih Pak. I see, ya. Kalau suara mesinnya boom boom gitu misalnya, sama ding 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 gitu. Kalau brung brung dibilang rusak loh sama dia, kasar loh. Karena frekuensinya beda. Benar nggak? Iya Pak. Nah, itu sih contoh aja. Nah, gitu. Jadi makanya ada banyak yang kamu belum pikirkan. Makanya berangkat dari ini saran ini itu banget apa yang paling jalan pintasnya kalau saya bilang, lihat yang sistem pakar. Dan sistem pakar apa yang dia jadi concern, dari situ kamu berangkatnya gitu. Ya. Data apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini juga dalam pengumpulan data ini saya sebenarnya ingin membantu supaya kamu nggak nyari data satu persatu. Gitu, nyari data satu persatu ya paling kamu pakai mobilmu aja di rumah mungkin, atau mobil tetanggamu atau mana, udah selesai. Ya kan? Gitu. Ya, jadi karena ini matematikal banget yang kamu angkat, jadi pembuktian atau validasi berapa datanya itu jadi lebih penting. Padahal sebenarnya yang pengen kamu pikir, yang kamu pengen buat sebenarnya hanya mengidentifikasi suaranya aja. Tapi mungkin belum kebayang bahwa validasinya akan lebih berat daripada hanya sekedar untuk mengidentifikasi itu. Gitu. Itu yang keberapa tuh, Albar? Kelima Pak tadi. Yang kelima, oke. Okay. Kalau tulisan saya nggak apa perbaikan segala macam. Nanti kan ada yang menghandle itu ya, ada pembimbing juga, sambil jalan juga bisa. Nah ini sih hanya perbaikan-perbaikan yang poin-poin penting yang harus kamu tambahkan supaya orang bacanya nanti itu lebih jelas, gitu aja. Ya, kemudian kalau divalidasi nanti kamu sidang skripsi, kamu tahu dengan clear apa problemnya, apa indikasi kerusakannya, dan lain sebagainya, itu udah jelas. Oke. Itu aja dari saya, Pak Handi, buat Mas Albar. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro untuk memberikan masukan dan arahan terhadap
skripsi dari Albar Murhamsah. Baik, kesempatan yang kedua kita berikan kepada Bapak Ade Saputra. Kepada Bapak Ade Saputra dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Ade, selamat pagi Pak. Ya, apa kabarnya Albar? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kamu sudah masuk ke tahapan sidang proposal. Jadi ya ini kemajuan lah ya, walaupun memang ya dalam prosesnya memang nanti kan memang kami di sini, saya dan Pak Bayu kan sebagai penguji hanya memberikan masukan ya. Semoga ya kamu bisa terbantukan ya sampai penyelesaian skripsi nanti ya ke sidang terakhir ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Ini saya langsung aja ya. Ya, ini suara saya agak batuk-batuk ini, jadi nggak apa ya. Untuk judul sendiri tadi sudah Pak Bayu sampaikan, jadi kamu coba merujuk ke Pak Bayu ya, nanti perbaikannya seperti apa. Di sini saya banyak membahas tentang struktur penulisan saja ya. Oh iya. Pertama yang ini ya, kita mulai dari cover dulu nih. Di sini kan ada Toyota Avanza. Ini kenapa italic ini? Ya. Baik Pak. Seharusnya kan nggak perlu tuh. Kemudian yang mel frekuensi septrum ya. Nah, ini koefisien, koefisien atau koefisien. Koefisien sih Pak harusnya itu Mas. Ya. Belum. Ya inilah terlihat kamu terburu-buru banget ya. Kemudian di bawah proposal skripsi ya, ini coba nanti kamu diskusikan atau tanyakan ke dosen pembimbing ya. Di sini seharusnya sih ada tambahan ya, diajukan sebagai usulan penyusunan skripsi program studi teknik informatika ya. Itu nanti coba didiskusikan lagi ya. Kemudian penomoran ya. Nah, ini penomorannya ya seharusnya di mana nih? Untuk yang di awal, untuk lembaran pengesahan dan lain-lainnya, itu posisinya di mana? Di tengah ya Pak harusnya. Tengah mana? Tengah atas, tengah bawah? Tengah bawah. Ya, tolong diperbaiki. Kemudian ini kenapa muncul dua-dua? Ada lembaran pengesahan proposal ya. Nah, itu seharusnya yang mana ya? Udah saya ini. Kemudian ini kan kamu menambahkan di sini kan ya hasil image di sini ya. Di sini mohon nanti jangan blur atau kabur atau buram ya, lebih jelas lah ya. Pas nanti insya Allah ntar masuk ke sidang akhir ya. Kemudian untuk judulnya di sini ya ini karena tadi image ya, jadi nanti kamu coba perbaikan lagi ya. Ada berapa hal yang udah saya catat di situ, ada yang tidak, ada yang belum italic, kemudian juga tadi ada yang typo ya. Kemudian untuk gelar pembimbing, ini contoh lah ya Pak Budi, itu nanti gelarnya ada sedikit perbaikan, itu nanti coba ditanyakan ya. Sama Pak Yada juga gitu ya, ada yang paling baru lagi, nanti coba ditanyakan sama Pak Andi tuh. Pak Budi tiba-tiba udah off dia. Ya. Kemudian ya ini masih penomoran juga ya. Itu nanti kamu perbaikan. Nah, ini kamu jaraknya terlalu renggang, jauh banget ya. Ya, spasinya itu ya. Nanti coba diperbaikan lagi ya. Ini juga sama penomoran. Kemudian gini aja kalau untuk mempermudah aja, saya kasih highlight. Nah, itu ada kemungkinan highlight itu maksudnya ada yang seharusnya tidak italic, itu jangan italic. Ataupun yang memang seharusnya italic ya memang harus kamu perbaikan untuk italic ya. Misalkan contohnya untuk yang Toyota Avanza ini nggak perlu kan ya. Kemudian ada juga typo ya, misalkan peredarannya ya. Nah, kemudian kayak misalkan frekuensi septrum koefisien sini kan seharusnya sama Haydn Markov ini kan italic.
Itu nanti aku coba kamu perbaikan ya. Jadi saya nggak buat keterangannya lagi ya, kamu nanti langsung lihat aja mana yang perlu di italic, mana yang enggak, ini kelupaan nih ya juga nih ya, itu nanti coba diperbaiki lagi ya. Kemudian ini nantilah di bab satunya juga. Ini juga sama, penomorannya diperbaiki. Kemudian ya ini ya, Tuhan. Nah, Tuhan itu huruf besar apa huruf kecil. Oh ya. Terus kamu tinggal pilih nih, mau pakai Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sih jangan tulisnya Tuhan WMA, itu kelihatannya kamu punya agama sendiri ntar. Ya, jadi inilah kamu perbaikan aja ya. Walaupun baiknya sih jangan disingkat, jangan SWT, kok bisa sih lengkap aja ya. Jangan kebiasaan disingkat dah, karena ini bukan metodologi ya. Ya, coba itu nanti diperbaiki. Kemudian ya ini ya, saya sarankan mungkin menyelesaikan pendidikan di program studi Teknik Informatika Universitas Teknologi sebisa ya. Bisa juga program studi Teknik Informatika Fakultas Industri Kreatif dan training industri Universitas Teknologi. Itu nanti coba diperbaiki aja lagi ya. Ini gelar nanti coba kamu tanyakan lagi. Berarti Pak Handi ini udah tua banget nih Bapak, udah bapak. Kalau Pak Budi kelihatannya enggak ada bapaknya di depan soalnya. Itu tolong diperbaiki lagi ya. Ini Pak Handi udah tua banget Pak ya. Nanti gelarnya di sini mohon dicek lagi ya. Oh ya, baik Pak. Ini senantiasa itu coba kamu perbaiki. Ini penomoran juga. Ini juga tadi ini ya. Ini ada underscore-nya bab 2 underscore tunjuan pustaka. Juga gitu. Ini kenapa tiba-tiba tabel 2.1 masuk ke sini? Ini ya. Ini yang tadi juga Pak Bayu ya. Metodologi atau metodologi ya, itu tadi udah dibahas. Tolong diperbaiki. Ini penomoran juga. Ini luar biasa nih, gambar 3.2-nya tidak ada, langsung loncat 3.3.3 ya. Nah, berarti kamu ada kesalahan ya, tolong diperbaiki. Apa lagi ya? Ini sebenarnya saya mau nanya aja sih yang untuk citasi yang di index reference ya, yang di awal. Ini kamu ngambilnya khusus untuk satu kalimat itu saja atau dalam satu paragraf ini bisa kamu gabungkan beberapa kalimat ya? Berapa citasi ya? Berapa referensi ya? Untuk paragraf yang atas itu saya cuman kalimat itu aja satu kamu berarti. Ya. Saya ngasih kasih yang ini kerusakan mobil bisa terjadi. Oke. Ya karena di sini pun juga saya lihat kamu menunjukkan data ya. Di sini mobil Avanza dirilis pertama kali pada tahun ini ada typo tahun 2003 ya di Indonesia. Mesin digunakan pada ini nih. Berarti kan kamu ada merujuk ke sumber tertentu kan? Oh iya. Ya kan? Kan kamu bukan penemu mobil Avanza-nya kan? Nanti mohon ditambahkan ya. Jadi usahakan dalam menulis skripsi ini rujukan referensinya itu bukan per kalimat aja. Kalau bisa memang kamu ambil beberapa referensi yang memang kamu menyusunnya itu membentuk paragraf yang baik ya. Jangan cuma satu kalimat, ini rujuk sini, satu kalimat rujuk ke sini. Jadi kesannya itu ya kurang, bisa aja ternyata kalau ditelusuri lebih mendalam kedua paper tersebut bertolak belakang. Tapi ya jangan seperti itu ya. Coba kamu diskusikan lagi dengan bimbing ya. Ya itu tadilah cuman sedikit ini aja. Kemudian untuk penulisan ya, di sini usahakan
apa namanya diseragamkan ya dengan yang paragraf di atasnya. Jadi misalkan kayak ini ya di batasan masalah ya, yang di 1.2 itu dia menjorok ke dalam atau masuk ke dalam ya. Nah, di sini disamakan semua berarti ya. Kemudian penulisan format ya, format MP3 ya, itu jangan format dalam kurung titik MP3. Nah, itu maksudnya lain lagi nanti ya, langsung aja format MP3. Dan dilihat juga jangan lupa nanti apa namanya standar penulisan kayak MP3, MySQL itu seperti apa. Coba kamu cek lagi ya. Kemudian ini dalam menulis apa namanya frekuensi spektrum koefisien atau Haydn Markov model. Kalau menurut saya sih, tapi nanti coba kamu bicarakan lagi dengan pembimbing. Setelah dijabarkan di apa namanya singkatannya atau abbreviasinya di awal, ya seterusnya kamu bisa aja pakai singkatannya terus ya. Jangan jadi kamu nggak, kadang tiba-tiba kamu cuma memunculkan singkatannya aja, tapi kadang juga pas di bab-bab lainnya di halaman berikutnya pun juga cuman apa lengkap ya singkatan sama ininya. Jadi kamu pilih yang gimana yang baiknya. Karena ya nggak seragam juga sih yang saya lihat di yang kamu kerjakan sekarang ya. Jadi nanti mohon kalau menurut saya sih ya gitu. Jadi udah kalau misalkan di bab 1 sudah dijabarkan, nanti bab-bab berikutnya gunakan aja singkatannya ya. Ini juga sama, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode ya. Ini mohon seragamkan ya. Ini formatnya juga sama. Tadi langsung aja format MP3. Nah, ini juga sama nih tadi MFCC-nya. Ini juga sama ya. Ini jadi yang bawahnya ini kamu apa namanya posisinya diperbaiki semua ya. Aduh. Ya ini typo, ini ada yang buka kurungnya ikutan italic. Ya. Ini teks, ya ini kamu tinggal pilih sih mau suara dan teksnya dalam bahasa Indonesia atau baiknya langsung aja seragamnya teks dalam bahasa Indonesia ya. Jadi apa namanya yang bahasa Inggrisnya diganti aja. Ini format juga sama, langsung format WAV-nya di mana ya. Lihat standar penulisannya nanti. MySQL juga standar penulisannya seperti apa. Coba kamu cek lagi. Nah, ini mengucapkan down, up, left, right, start, stop, end, dan pause. Dan direkam. Nah, ini dannya berulang kali nih. Ya, 2 kali. Nah, ini nanti tolong diperbaiki ya. Kalimat ini ya. Ini dannya juga italic. Ini yang seharusnya italic tidak italic. Ya. Ini ya ini kalau menurut saya sih titik sebenarnya. Coba kamu cek lagi nanti ya. Ini juga tadi coba nggak usah pakai titik WAV, ya, langsung WAV aja. Ini juga titik seharusnya. State ini italic. Lagi ya. Ya ini titik seharusnya. Oke, kita langsung ke kedua saja. Nah, ini tadi sudah dibahas sama Pak Bayu, ya nanti tolong kamu perbaiki lagi. Nah, di sini kalimat pertama penelitian yang dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap titik. Nah, kemudian berikutnya, nah loh mana nih tahapannya? Ya. Nah, jadi apa namanya? Usahakan kalimat yang satu di awal, ya itu menjelaskan kalimat-kalimat berikutnya, ya karena kan mereka ini kan menjadi satu satuan paragraf ya. Jadi jangan gantung jadi istilahnya ya. Karena tiba-tiba di bawahnya tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini. Ya, nah itu jadi ngeloncat gitu ya. Seharusnya kalimat-kalimat di bawahnya mungkin nggak ada kali ya. Nah, itu coba kamu perbaiki lagi nanti. Untuk gambar ini fontnya kecil ya, mohon dibesarin lagi ya. Agar lebih mudah dibaca. Kemudian ini ya ini tidak italic, ini juga titik yang dihapus saja langsung ke MP3 atau WAV.
ini latih, ya, itu typo. Ini saya lihat sih sudah dijelaskan di awal, jadi menurut saya sih baiknya nggak usah lagi, ya ini ya. Jadi nanti coba kamu bicarakan lagi dengan pembimbing. Ini 3.3.1 ini kamu sejajarkan aja ke 3.3 ya, nggak masalah kok, ya. Ini tapi jangan lupa italic ya. Ini juga disejajarkan aja sama datanya. Apa lagi ya? Oke, ini foto gambarnya ini udah kamu ambil kan ya dari sumber tertentu kan? Sumbernya ya, jangan lupa. Sama gambarnya ini penomorannya salah nih ya. Seharusnya 3 titik berapa? Ayo. 3 titik. Ini kan juga sama nih ya. Seharusnya ini 3.2 itu 3.3 ya. Itu tolong diperbaiki. Ini juga disejajarkan aja sama atasnya. Ini kenapa juga dapatnya di italic? Nah, itu nanti coba cek lagi apa diperbaiki. Ini juga sama. Ini alignment-nya justify ya. Ini kamu lupa. Ini juga gitu, disejajarkan saja ke penomoran yang lain sama. Ini italic. Ini sumbernya juga, ya kan? Kamu ambil juga kan? Oh iya. Ini ya sumbernya nanti dari mana? Mohon disertakan. Ini juga diperbaiki. Ini juga sama, state-nya italic. Ini juga sama. Ini masuk ke daftar pustaka. Ini kamu ambilnya, maksudnya ya kamu tinggal tambahin aja sih. Ini maksudnya lebih ke jurnal. Dia masuk ke jurnal atau ke proceeding ya. Itu aja sih. Soalnya kalau yang lain sih udah oke. Cuma ini aja satu kurang. Ya. Baik, Pak. Mungkin dari saya itu saja, Pak Andi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Desa Putra sudah memberikan arahan untuk skripsi dari Saudara Albar Murhamsah. Baik, Saudara Albar Murhamsah, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya persilahkan Saudara dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda, maksud kami proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak untuk dilanjutkan ke skripsi. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Saudara Albar Murhamsah, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Identifikasi Kerusakan Mobil Toyota Avanza berdasarkan suara mesin menggunakan metode Mel Frequency Krebsstrom Coefficient atau MFCC dan Hidden Markov Model atau HMM dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silahkan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke email saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen bimbing kedua Bapak
Budi Arifitama, Bapak Ketut Bayu Yoga Bintoro sebagai Dewan Penguji pertama, dan Bapak Ade Saputra sebagai Dewan Penguji kedua, serta Saudara Albar Murhamsa. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Sidang saya tutup. Selamat siang. Terima kasih.